Nah, Loh, tidak. Ya, dikira masuk lagi. udah stop recording. Ya, Nah. jadi katakan. Dalam nak. Nah, ya betul. Al adatu muhakama, al al-sufil asya al ibaha, al asufil ibadah at tahrim, loh nak. Ya. Oke. Ini kau bisa ini. Itu yang sudah pakai email apa? Oh, pakai apa sinau, ya. Jadi kalau pakai email UIN masuk di classroom-nya otomatis. Otomatis. Yang perlu admin kan pakai email pribadi. Oh, sini sudah banyak. Ayo, tampakkan wajah-wajahmu. Nah, tampakkan wajahmu. Nah, ya. Halo, sudah banyak ya? Kita mulai ya. Sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari wabarakatuh. kita sama-sama buka dulu dengan baca suratul Fatihah ya. Liridho ilahi ta'ala wa khususan. Syaullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita mulai pada malam ini kita akan membahas 4 poin. Nah, kalau sebentar. Bismillah. Halo, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ini, muknya besar loh. Ini muknya muk tua. Bismillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita catat ya. Kita sekarang akan membicarakan satu hukum mendirikan negara, ya. Nah, kita sudah masuk materi-materi yang berhubungan. Ya, yang kedua, unsur-unsur negara. Ini hanya unsur negara. Organisasi negara itu apa saja, pilar-pilarnya itu. Nah, kalau kita bangunan itu kan ada pilar. Nah, buku ayah bukan yang biru lah, itu biru. Nah, itu. Nah, pilar-pilar negara. Yang ketiga, tujuan negara. Nah, tujuan negara. Jadi harus jelas tujuan negara dalam Islam itu apa, dalam HTNI ini ya. Nah, kemudian yang keempat kita berbicara yang terkait dengan pertanggungjawaban negara. Nah, ini jadi ya yang membedakan hukum tata negara Islam dengan hukum tata negara lain itu dengan norma yang dibangun oleh ketatanegaraan lain itu, ya kita mengawalinya satu hukum mendirikan negara. Ya. Dalam ajaran Islam, ya hukum mendirikan negara itu wajib. Ya. Nah, wajibnya ini ada dua, ada wajib ain dan wajib kifayah. Ya. Harus kamu ketahui. Jadi orang Islam hidup di dunia ini, gitu kan. Nah, wajib mendirikan negara kalau belum ada naungan suatu negara atau belum masuk ke dalam wilayah hidupnya itu masih di hutan belantara gitu loh. Nah, tidak ada negara, maka ketika populasi berkembang biak semakin banyak, ya komunitas semakin berkembang, maka mendirikan negara itu hukumnya wajib. Nah, kalau atau hidup di bawah naungan suatu negara, ya itu juga hukumnya. Jadi kalau tidak mendirikan negara, jadi kita ini hidup wajib di bawah naungan suatu negara. Ya. Paham ya? Ini satu. Nah, kita sekarang wajibnya apa yang mendasari wajibnya itu? Nah, menurut para pemikir Muslim yang concern dengan masalah pemikiran ketatanegaraan, maka ada dua itunya itu. Ya, satu, dasar wajibnya nas. Nas itu apa isinya nas itu? Nas itu apa isinya? Siapa yang tahu? Diaz, ayo Diaz Ardian. Yang dimaksud istilah nas itu apa? Siti Lutfia? Yang dimaksud dengan nas? Oh, itu apa? Ayat, Pak. Ayat. Al-Quran dan hadis, Pak. Nah, bagus. Jadi istilah nas itu isinya itu Al-Quran dan sunnah ya atau hadis ya. Nah, kalau sudah di UIN itu kamu harus bisa membedakan istilah hadis dan sunnah ya. Ya. Itu ada buku itu bahasa Inggris sunnah and hadis di tengah, di pintu yang tengah itu ada di situ hadis and sunnah. Sunnah and hadis ya. Di barisan yang kedua, nah di sekitar itu dari bawah di tengah ya, ya biar tahu teman-temannya ya. Jadi nas, nah kenapa nas? Karena ternyata di dalam Al-Quran ada perintah-perintah, paling tidak satu, ada perintah taat kepada pemimpin, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu kan.
Wah, taat. Yang kedua ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Terus ada juga perintah at-ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal unna. Wafadolna ala kanda. Begitu juga ada cerita Nabi Dawud, kerajaan. Nah ini, ya. Jadi kalau kamu kuliah di UIN itu harus bisa membedakan hadis and sunnah, ya. Jadi saya lebih senang memilih kata sunnah daripada hadisnya itu, ya. Jadi tapi kamu suatu ketika juga harus bisa membedakan itu stressing. Nah, kecuali kalau untuk orang umum, orang yang tidak kuliah di UIN, bolehlah. Nah, hadis atau sunnah. Tapi kalau kalian kuliah di Fakultas Syariah khususnya, nah, maka hadis dan sunnah dalam Islam ini ada stressing, nah ya, ada penekanan, ya. Tetapi oleh karena itu bahasa yang paling umum oleh Imam Syafi'i diambil istilah nas, ya, yang isinya Al-Quran dan sunnah. Bagi Imam Syafi'i, ya, Al-Quran dan sunnah itu statusnya sama sebagai masodirul ahkam, asas fi masodiril ahkam, ya, sumber fondasi di dalam sumber hukum Islam. Nah, yang kedua hadis, ya, rekaman-rekaman dari sabda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga sudah banyak menjelaskan masalah latas alil imaro, ya kan, maro aming kumungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam tastati fa biqalbihi wa dalika adaful iman. Ada lagi, kalau kamu bepergian lebih dari 3 orang, maka tunjuklah salah satu dari 3 orang itu jadi pemimpin kamu, pemimpin perjalanan, ya. Nah, ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan sunnah seperti itu akhirnya oleh para pemikir, sebagian para pemikir muslim itu sebagai landasan wajibnya umat Islam mempunyai negara atau mendirikan negara. Jadi kita ini tidak boleh hidup dalam status stateless, ya, hidup tanpa kewarganegaraan. Nah, yang kedua, nah, dasarnya wajib itu juga ditentukan oleh apa? Oleh ijma, ya. Jadi menurut para ulama, ketentuan wajibnya umat Islam bernegara atau mendirikan negara itu dasarnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang ulama pun, ya, yang tidak setuju kalau hidup umat Islam itu harus bernegara, harus mempunyai negara atau mendirikan negara. Itu satu. Nah, di buku saya juga dibahas itu, silahkan kamu baca, ya. Bagaimana kita sebagai umat Islam mendirikan negara. Paham? Nah, kita teruskan sekarang setelah ini. Pilar-pilar negara itu apa saja yang, atau dalam sebuah struktur organisasi yang disebut negara itu pilarnya apa? Nah, sehingga yang membedakan Islam dari sisi unsur sama, ya. Unsur negara itu ada berapa? Ada 4, ya kan? 1, pemimpin. 2, geografis teritorial. Nah, 3, regulasi konstitusi. Yang keempat, warga negara atau penduduk. Kalau dari sisi itunya sama, umat Islam pun sama, sepakat kalau pilar negara itu harus ada minimal 4. Nah, itu yang sekarang ditambah jadi 5.
dengan adanya de jure, ya kan? Adanya pengakuan dari salah satu negara yang berdaulat, yang lebih dulu merdeka. Tetapi teori itu lahir setelah Perang Dunia Kedua, ya. Kamu jangan terlalu terbuai dengan teori de jure, ya. Nah, kita urai satu persatu ya. Jadi yang pertama tadi sudah dasarnya wajib sudah ya. Nah, kalau belum ini nanti kamu dalami lagi kita diskusikan. Nah, yang kedua bahwa pilar negara itu ada 4. Nah, saya urutnya dibalik. Dalam sistem hukum Islam itu yang jadi landasan utama itu adalah normatif konstitusional ya. Jadi normatif konstitusionalnya apa? Dasar. Nah, nanti kita diurai dalam sistem konstitusi negara dalam tatanan hukum negara hukum tata negara Islam. Nanti secara khusus akan ada bahasan khusus nanti. Ya minggu depan lah, insya Allah minggu depan kita urai satu persatu ya. Jadi normatif konstitusi itu merupakan satu syarat ya adanya suatu negara. Jadi, nah itu nanti turunannya dari mana? Dari mulai undang-undang dasar sampai undang-undang organik, peraturan-peraturan pelaksana karena adanya undang-undang dan undang-undang dasar itu. Nah, hanya bedanya, nah ini yang menjadikan umat Islam mempunyai ciri khas. Nah, sistem konstitusinya itu mengacu kepada sistem konstitusi ilahi, ya, bukan semata-mata hasil rumusan dari pikiran manusia. Ini yang harus kamu pahami. Jadi yang menjadi landasan utama yang membedakan sistem konstitusi Islam dengan bukan Islam itu ada di landasan spiritual religius, ya. Itunya isi konstitusi itu harus menjabarkan dari nilai-nilai ilahiyah yang tadi sudah bermuara kepada adanan nas. Oleh karena itu nanti ketika kita berbicara sistem konstitusi dalam ketatanegaraan Islam dan apa saja yang harus ada dalam konstitusi itu nanti kita akan bicarakan tersendiri ya. Sistem konstitusi dan regulasi ketatanegaraan Islam. Tapi sekarang ini kita baru berbicara. Jadi landasan suatu negara mempunyai konstitusi itu merupakan rukun. Nah, dari bahasa fikih itu istilah ada arkanul siyasah ya. Atau juga ada arkanus siyasiyah. Nah, ya siyasah. Atau ahkami sultaniyah. Jadi dasar-dasar dari hukum mendirikan negara itu, maka di negara didirikan oleh 4 rukun itu. Rukun yang pertama adanya regulasi konstitusi. Nah, itu. Nah, landasan konstitusinya ya mengacu kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad. Nah, oleh karena itu ada sistem ahlul halli wal aqdi nanti. Dalam istilah ada ahlul ikhtiar. Nah, ada ahlul hukama ya. Ada wilayatul faqih dalam tanda itu. Ini adalah ulama-ulama pemegang otoritas yang bisa dijadikan patokan dalam menyusun konstitusi ketatanegaraan Islam. Paham ini dulu kamu pahami. Nah, yang kedua, pilar yang kedua atau rukun yang kedua dari negara itu adalah pemimpin. Nah, mengapa konstitusi norma dulu didahulukan paling atas ya? Karena apa? Karena dalam Islam ini tidak boleh melakukan suatu tindakan tanpa ada landasan hukum dulu. Kita menganut sistem nanti kamu belajar hukum pidana ya, ada hukum apa istilahnya di dalam asas hukum pidana ya, formal. Oke. Nah,
Barangkali ada yang komentar langsung aja, gak apa-apa. Biar asyik kuliahnya, biar saya banyak mengingat lagi yang lain, pikiran-pikiran. Jadi yang kedua yang akan kita bicarakan ini adalah setelah adanya regulasi konstitusi imamah. Nah, di buku saya, separuh buku saya itu menjelaskan masalah kepemimpinan dalam Islam. Bahkan saya sudah mengkoleksi semua ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah kepemimpinan itu ada di buku yang kamu sudah pegang itu. Nah, itu pentingnya. Permisi ya. Aduh, haus betul. Nah, model kepemimpinan ini yang membedakan antara sistem kepemimpinan Islam, rekrutmen kepemimpinan Islam, kualifikasi dan kompetensi yang layak jadi pemimpin. Makanya di sini ada syurutul imamah, ya. Syarat-syarat jadi pemimpin itu ketat sekali dalam Islam. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyahnya, nah ini bukunya kau yang iki, lah iki bukunya. Kalau yang bisa baca tulisan Arab, daripada ini sudah ada terjemahnya. Biasanya saya juga wajibkan dulu. Kalau jurusan HTN, bukan jurusan ilmu falak, ini kan jurusan falak ya. Kalau jurusan falak gak punya gak apa-apa. Tapi kalau jurusan HTN, ya, atau jurusan HPI tidak punya buku ini, tak sunat 2 kali sama saya. Ini fardu ain bagi jurusan dari prodi HPI atau prodi HTN. Karena ini buku babon, buku pertama yang disusun oleh ulama yang cukup representatif membicarakan masalah persoalan-persoalan kenegaraan. Imam Al-Mawardi ini cukup luar biasa ini. Karena di samping orangnya betul-betul alim sebagai ahli hukum ketatanegaraan, dia sebarang ahli hukum yang alim juga aktif di dalam lembaga kenegaraan. Bahkan jabatan tertinggi yang pernah dia duduki itu adalah Qadi Qudot. Qadi Qudot itu semacam Mahkamah Agungnya sekarang. Ya. Makanya hebat pemikiran-pemikiran ketatanegaraan. Dia berani membuat teori pemakzulan pemimpin selama zaman sampai Imam Mawardi belum banyak orang yang berani menyuarakan pengkritisan terhadap pemimpin. Tapi Imam Al-Mawardi sudah berani. Imam Ghazali hanya membuat klaster saja, klasifikasi. Oh, ada pemimpin adil, pemimpin zalim, ya. Tidak berani dia untuk sampai apakah pemimpin zalim ini. Ibnu Taimiyah, sekeras apapun pemikiran Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai singanya medan perang, tetapi ketika berbicara mengkritisi pemimpin, ya dia masih terobsesi dengan adagium umum bahwa sampai pada zaman beliau-beliau ulama yang hebat-hebat itu terikat dengan al-khalifatu dillullah fil ardi, bahwa pemimpin atau khalifah itu adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Sehingga ada teori maksum seperti dalam teori Syiah sampai sekarang. Ada yang nama takdisul imamah, pensucian terhadap para pemimpin, atau takdisul khalifah, pensucian terhadap khalifah. Itu ada, memang teori itu ada. Karena apa? Karena menganggap imam-imam itu adalah tetesan, ya kalau dalam bahasa Jawa itu orang ketiban pulung. Nah, ada pernah dengar pulung? Nah, kalau kepala desa, bupati, presiden, nanti pulungnya pulung rojo, rojo koyo, apa pulung rojo. Nah lah, itu nanti. Nah, ya maka kepemimpinan ini silahkan kamu baca secara cermat di buku saya. Nah, karena apa? Karena pemimpin ini sebagai lokomotif sebuah peradaban dalam suatu kehidupan umat manusia. Jadi kalau sudah berbicara pemimpin, makanya begitu selektif banget dalam ketatanegaraan Islam itu. Karena apa? Karena ada ketentuan-ketentuan yang menjadikan pemimpin itu memang punya otoritas lebih yang luar biasa.
Contohnya seperti tasarruful imam alar ra'iyati manutun bil maslahah. Kepala imamul a'dham, kepala negara itu punya wewenang, ya, hak prerogatif dalam sistem perundang-undangan negara kita itu. Berhak menyatakan perang dan damai, ya kan? Ya, jadi memang punya keistimewaan khusus. Makanya persyaratannya ketat sekali. Bahkan Imam Al-Mawardi juga berani membuat persyaratan organ yang paling prinsip dalam organ tubuh manusia itu, mulai dari panca indera, bahkan termasuk kategori impoten apa tidak pemimpin. Nah, itu sampai dibahas. Ngerti nggak impoten yang perempuan? Nah, jadi Imam Al-Mawardi sampai membahas pemimpin yang impoten, calon pemimpin yang impoten, dan ada calon pemimpin yang tidak impoten, maka yang impoten ini dikesampingkan dulu. Harus mengutamakan yang tidak impoten. Luar biasa coba Imam Ghazali. Orang buta dengan orang tuli, ya. Al-Mawardi masih mengutamakan orang tuli. Bahkan orang buta itu ittifaq semua para pemikir ketatanegaraan Islam tidak boleh jadi pemimpin. Makanya ketika Gus Dur jadi pemimpin, pernah menjadi perdebatan cukup rumit itu. Ketika Megawati naik jadi presiden, cukup menjadi perdebatan cukup rumit karena terkait dengan perempuan. Nah, apakah perempuan itu berhak tidak jadi kepala negara atau imamul a'dham? Nah, itu. Pernah buat perdebatan yang cukup serius itu ketika Megawati jadi presiden ini. Nah, itu contohnya. Tapi relatif sekarang alhamdulillah ya memang ada hal-hal yang membedakan mengapa sebagian ulama Islam bisa menerima kepemimpinan perempuan, itu lain masalah. Nanti kita bahas secara khusus ketika kita membahas masalah pemimpin, ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Itu, jadi unsur negara itu yang kedua yang kena. Sampai-sampai ada pernyataan pepatah Arab mengatakan dinur ra'iyati ala dini mulkihim. Bayangkan. Agamanya penduduk, warga negara itu sangat tergantung agamanya pemimpinnya. Makanya dalam Islam itu ada persyaratan seorang kepala negara kalau bisa setara persyaratannya itu dengan posisi seorang mujtahid. Kealimannya dalam ilmu agama, kehebatannya di dalam istimbatul ahkam. Itu harus seperti itu dalam ulama Islam membuat persyaratan calon kepala negara itu. Jangan asal. Nah, oleh karena itu saya bersyukur kamu ikut mata kuliah ini. Apalagi ada yang hafal Quran, apalagi yang ahli usul fikih. So pengerti besok kamu dipilih jadi anggota DPR umpamanya. Biar ngerti. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Sebelum kita masuk ke pilar yang ketiga. Monggo. Ada? Nah, yang ketiga, warga negara, penduduk. Nah, esensi membangun negara, membangun sistem kekuasaan negara, saya ulangi lagi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal dulu ya, bahwa bagi umat Islam ya, bernegara dan wajib mendirikan negara itu karena ditakdirkan di muka bumi ini tidak ada satu wilayah yang populasi penduduknya hanya dihuni oleh satu jenis pemeluk agama. Paham ya? Jadi tidak ada dalam satu wilayah bumi
ditakdirkan oleh Gusti Allah itu penduduknya homogen. Tetapi selalu ada yang namanya majemuk atau heterogen. Nah, di saat suatu wilayah penduduknya berbagai jenis keyakinan, disitulah negara betul-betul harus hadir. Makanya dalam sistem ketatanegaraan Islam, pilar yang ketiga itu kajian tentang masalah penduduk, kajian tentang masalah warga negara. Maka kalau kamu baca syarat surat Jumat, ada istilah mustautinin, orang yang menjadi penduduk asli di suatu wilayah. Nah, pengertian aslinya itu di mana? Itu menjadi perdebatan. Apakah wilayah suatu negara, atau wilayah satu desa, atau wilayah satu pedukuhan? Nah, sampai sekarang itu belum selesai itu pembahasan itu. Nah, begitu juga mengapa ada istilah muslim dan kafir. Kafir juga ada istilah kafir dimi dan kafir harbi. Ada istilah mustaman, ya, orang kafir yang ditanggung. Ada istilah nanti ketika kita berbicara mobilisasi anggaran negara, itu kan ada istilah khoroj, ya. Ada istilah P, ya. Ada istilah ghanimah dan segalanya itu. Itu nanti mungkin itu pertemuan-pertemuan apa yang menjelang akhir biasanya saya menjelaskannya itu. Dari mana negara mobilisasi anggarannya itu. Nah, kalau sekarang kamu hanya dengar istilahnya pajak saja kan. Jadi seolah-olah negara itu dalam dunia sekarang dibiayai oleh namanya pajak. Atau negara punya perusahaan namanya BUMN. Tetapi BUMN nyatanya tidak bisa dijadikan sarana untuk membiayai kehidupan bernegara ternyata. Nah, sekarang dalam sistem ketatanegaraan Islam, dari mana mobilisasi anggaran negara? Nah, masalah penduduk ini nanti kita akan bahas secara khusus, ya. Bagaimana istilah apa namanya? Apakah istilah hurriyah, penduduk yang merdeka, dengan penduduk yang menjadi hamba sahaya ketika berada dalam suatu negara, masihkah istilah itu bisa dijadikan membuat klasifikasi kewarganegaraan dan bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas sendiri. Ya. Terus yang keempat, nah pilar yang keempat setelah penduduk itu adalah teritorial geografis. Nah, teori ini sebetulnya teori baru, ya. Teritorial geografis ini bukan teori yang pure, ya, wujud di dalam pemikiran benak umat Islam di awal. Nah, pemikiran masalah teritorial geografis ini muncul setelah adanya konflik kepentingan antara daerah dengan pemerintahan pusat, ya. Jadi dulu dalam sistem ketatanegaraan Islam dikenal juga namanya wilayah suatu wilayah yang jauh dari kekuasaan pusat. Nah, sistemnya apa yang kita berlakukan? Otonomi atau federasi. Maka muncullah kesultanan yang berbasis lokal teritorial. Nah, itu diawali pada masa Abbasiyah sebetulnya. Kamu tahu kan Spanyol itu diturunannya dari mana Spanyol itu? Portugal. Oh, turunan Portugal ini. Spanyol zaman ke penegaraan Islam awal itu loh. Andalus ya, Pak? Ya, Andalus. Siapa pendiri Andalus itu? Al-Fatih bukan, Pak? Oh, Al-Fatih. Al-Fatih itu Turku Utsmani, Mas.
Pak. Namanya Gus Dur itu siapa aslinya? Permisi ya, sambil ngemil. Nah, namanya Abdurrahman Gus Wahid, Dur Pak. apa? Abdurrahman Wahid Abdurrahman apa? Wahid. Wahid. Coba kamu baca Baca apa, Pak? baca sejarahnya Gus Dur, namanya betul Abdurrahman Wahid awalnya. Saya barusan dapat buku dari Mas Inung. Inung itu dosen Usuluddin. Siapa namanya? Abdurrahman Gus Dur itu? Ad-Dahil, Pak. Nah, Abdurrahman Ad-Dahil. Ayahnya ini memberi nama Gus Dur Abdurrahman Ad-Dahil itu terinspirasi oleh apa? Nah, makanya dulu kan siapa yang tanya, kelas ini apa kelas lain lah? Ada yang tanya, mengapa Pak dalam HTNI membahas juga sejarah ketatanegaraan umat Islam dari zaman Rasul, zaman Muawiyah, Abbasiyah, Turki Utsmani dan segalanya itu. Karena memang mau tidak mau kita sebagai umat Islam, ya umat Islam ini pernah menjadi penguasa dunia. Jangan inferior kalian sebagai umat Islam ini. Bahkan di Indonesia ini ada suatu wilayah kekuasaan umat Islam yang Belanda pun kalah ketika berperang melawan penjajah itu. Mana? Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai mengapa Aceh dan Jogja menjadi daerah istimewa? Karena sampai Indonesia merdeka, Aceh menjadi negara berdaulat, Jogja menjadi berdaulat, bukan negara yang di bawah jajahannya kolonial. Dan Jogja itu merupakan representasi perpanjangan dari Demak dan Pajang, dari Sultan Agung. Nah, makanya Raja Jogja punya gelar Panotogomo ing Arca Dalem Panotogomo Kalipatullah ing tanah Jawa. Nah, hal seperti itu kamu harus pelajari itu ya. Nah, ketika Andalus berdiri itu di wilayah Timur Tengah sekarang atau Arab Saudi, Turki, Irak, wilayah kekuasaan itu sudah berubah, bukan Muawiyah lagi, tetapi kekuasaannya sudah Abbasiyah, ya. Jadi Spanyol di Andalusia di Spanyol, Cordoba yang mewarisi sekarang warisan budaya yang dijadikan cagar budaya dunia. Jadi umat Islam di sana pernah berkuasa. Bahkan kalau kamu pernah mondok, ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ada tafsir Al-Qurtubi, ya. Ada Daud Ad-Dohiri dalam kajian fikih. Apalagi jurusan falak ini. Kamu harus tahu tokoh-tokoh pemikir astronomi muslim di masa awal kejayaan ilmu pengetahuan umat Islam itu banyak yang lahir dari Andalusia. Nah, itu Mas. Nah, jadi kenapa kita juga penting ini membahas teritorial? Karena sistem ketatanegaraan Islam ini tidak mempunyai pembakuan status wilayah. Bisa bersifat global state, bisa bersifat lokal state. Nah, makanya ketika berbicara lokal state, itu kamu baca bukunya Bosworth, ya, dinasti-dinasti dalam umat Islam. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Karangan Bosworth itu. Nah,
Itu Mas ya. Jadi nah, diakui atau tidak ya, sistem kekuasaan wilayah teritorial ini walaupun sekarang sudah dikikis dengan adanya kehidupan global dunia maya, ya kan? Sekarang itu kan kita tidak bisa membatasi wilayah seperti tadi tahlilan anak wafatnya Pak Ramadan. Ternyata ada dosenmu yang sedang kuliah di Kanada ikut tahlilan habis maghrib tadi, Pak Fatan Amik ini. Beliau sedang menempuh doktor di Kanada. Ternyata dengan waktu yang sama di sini beliau bisa mengikuti tahlilan walaupun di Kanada waktunya jam berapa kita tidak tahu. Jadi memang walaupun memang orang Jepang pernah nulis buku kan The Borderless World itu yang tahun 90-an buku itu menjadi bahan perbincangan yang cukup menarik ya karena masuk abad tahun 90-an masuk abad 20 1991 orang sudah berbicara lagi The Borderless World ya. Nah, dengan budulnya Borderless World itu akhirnya muncul teori Uni Eropa ingin maka walaupun perkumpulan sosial regional itu juga sudah dibangun ya, seperti ada istilah NATO, ada Pakta Warsawa, ada ASEAN, ada SEATO. Jadi sebetulnya hidup nation state ya, sehingga kita berbicara sekarang global teritorial geografis, suatu ketika ternyata mendapat pengikisan ya, karena ternyata tapal batas suatu wilayah kekuasaan negara ya sekarang ternyata bisa dijebol ya dengan lahirnya internetisasi kehidupan yang diawali pemikirannya tahun 90-an itu. Jadi bukan sesuatu yang baru Mas ya. Boleh jadi nanti kamu isinya Debi, boleh jadi nanti orang Pakistan umpamanya ya. Atau istrinya Agil, tahu-taunya orang Papua Nugini, siapa tahu nanti. Ya Mas Agil, jangan dikira kamu hanya orang Sidoarjo, orang Surabaya. Buktinya Krisdayanti suaminya orang Timur Timur, iya kan? Beda negara sudah pakai paspor itu. Mudah-mudahan aja negara Madura jangan merdeka, biar kita nyebrang kemana ke Selat Madura, jembatan Madura gak usah pakai paspor ya. Iya Pak. Walaupun dalam negara RIS, nah 4950 dulu sudah ada itu benih-benih negara Madura, negara Pasundan. Bahkan sekarang ada pernyataan NKRI harga mati. Ya, karena apa? Karena gerakan separatis ternyata tidak pernah berhenti di negara kita pun. Ada PRRI, Permesta, ada DI, TII, ada RMS, ada Papua Merdeka, itu kan? Nah, itu. Sampai sekarang itu eksis itu. Gerakan-gerakan separatis itu. Nah, makanya kita berbicara teritorial geografis ini dalam pembicaraan ketatanegaraan itu bukan sesuatu yang tabu. Nah, umat Islam, dengan teori ummahnya ini, umatan wahidahnya, sebetulnya tidak terlalu hero dengan teori dengan teritorial geografis ini. Babah bentuk nation, babah bentuk lokal state, nation state, regional state, atau global state itu bukan sesuatu yang prinsip dalam ketatanegaraan Islam ini. Makanya umat Islam ini muncul juga akhirnya pemikiran untuk umat Islam melampaui lintas teritorial dengan adanya OKI, organisasi konferensi Islam umpamanya, dan segalanya itu.
Itu ya Mas ya. Ada lagi apa namanya Majelis Alal Islami ya. Ada itu. Nah, sebetulnya organisasi-organisasi yang bersifat non government organization itu mau tidak mau itu sebetulnya merupakan apa namanya inilah kalau tikus kan biasa binatang yang ngerikiti kan ya, pengkrikitan terhadap teritorial geografis sebetulnya. 10 tahun 100 tahun yang datang boleh jadi nanti Jawa Timur menjadi negara sendiri kan sudah tahu ya kalau presiden kalau kepingin jadi presiden akeh kepingin jadi presiden siapa tahu nanti Madura jadi negara, Jawa Timur negara menjadi negara, Angling Darmo banyak atau negara kekuasaan Mojopahit kan siapa ngerti lagi. Pikiran-pikiran seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, oleh karena itu, ini Islam memberikan landasan filosofis ideologisnya terkait dengan penyekatan wilayah itu dengan bersandar kepada walillahi lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah semua kerajaan di langit dan di bumi. Makanya penjabaran teritorial geografis yang dipikirkan wilayah kekuasaan umat Islam, yaitu maka batas wilayah itu bukan sesuatu yang prinsip dalam kehidupan bernegara umat Islam. Karena umat Islam itu sangat menghargai kepada komitmen penduduknya, ya, sehingga ikatan kenegaraannya itu bersifat global state, tidak lagi nation state. Walaupun pemikir-pemikir keagamaan modern umat Islam ya menerima, walaupun sekarang sudah muncul lagi kan gerakan anti nation state, yaitu gerakan khilafah. Itu biasa seperti itu, wong jualan jamu di mana-mana ya. Sudah sampai di sini dulu sebelum kita yang dua yang terakhir. Ini kita sudah dua ya. Yang pertama tadi hukum mendirikan negara dan bernegara. Nah, yang kedua kita berbicara pilar atau tiang negara gitu. Saya mengumpulkan tiang negara. Silahkan ada yang mau tanya, ada yang mau komentar. Nah ini. Oh, sudah. Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Siapa ini? Seringkali Ja'far, Pak. Oh, Ja'far, mana wajahmu, Nak? Ayo, ingin tahu wajahnya itu. Mau tahu wajahnya jadi anak cantik yang kesepian ini. Ayo, Ja'far. Saya lagi kurang enak badan, Pak. Loh, kenapa kurang enak? Kurang enak itu kan gak ada urusan dengan wajah. Kurang enak itu kan perasaan. Wajahnya kan tetap sama. Saya tiduran ini, Pak. Oh, tiduran ya gak apa-apa. Di kamar tamu, di kamar tidur. Ah, iya dah, gimana Mas? Kan seringkali Bapak tadi itu menyebutkan Ibnu Taimiyah ya. Ya, bukan seringkali, salah satu. Iya, pemikir ketenagaraan. Ya. Nah, kan notabene orang-orang Wahabi di Jazirah Arab kan seringkali menjadikan hujah pemikirannya Ibnu Taimiyah. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah kan ini mempunyai pemikiran-pemikiran tentang kepemimpinan Islam. Nah, kenapa kok orang Wahabi atau orang Jazirah Arab itu sering berperang, sedangkan mereka itu mempunyai seseorang tokoh yang memiliki hujah tentang kepemimpinan itu, Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya. Memang jarul ideologis keberagamaan Wahabi itu kan mengapa dia itu ingin menempatkan dirinya gerakan Puritan, gerakan modernis dalam Islam. Sering para pemikir Muslim itu bapak modernisasi pemikiran keagamaan itu bersandar kepada Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Jauziyah ini menjadi inspirasi tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, ya. Tetapi kaitannya dengan Wahabi, kamu jangan serta-merta itu. Kalau Wahabi itu ingin menyandarkan pikirannya kepada Ibnu Taimiyah itu tidak selalu benar, itu ya. Karena apa? Karena ada distorsi. Nah, itu ada perbedaan yang cukup dramatik ya antara konsepnya Ibnu Taimiyah dengan konsepnya Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini memang ceritanya ya dramatis dia. Kalau saya mengatakan dia tokoh-tokoh sinetron itu. Tokoh sinetron pendirian negara sebetulnya. Bukan tokoh agama yang berjuang ingin mengembalikan citra ajaran Islam menjadi eksperimen bernegara yang baik. Mengapa? Nah, ada sejarahnya. Sejarahnya bisa kamu baca di bukunya Pak ini sejarawan dari Bandung itu yang masih ada orang, guru besar Unpad itu. Ahmad Mansur. Nah, coba nanti kamu cari bukunya Pak Ahmad Mansur Surya Negara itu kaitannya dengan sejarah berdirinya dinasti Saudiyah berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya mendirikan dinasti Saudiyah itu wilayah Jaziratul Arab ini. Nah, itu dulu ya. Secara teknis nanti kita akan dibahas di belakang ya terhadap model-model tipologi ya umat Islam pasca Perang Dunia Kedua memerdekakan diri menjadi wilayah-wilayah nasional state, negara-negara berbasis nasional. Nanti Mas ya. Nah, sekarang untuk mengawali itu aja dulu ya. Coba kamu baca, cari bukunya Pak Ahmad Mansur Surya Negara itu bukunya di saya ada sebetulnya. Ya kalau kamu ingin tahu ya. Nah, di situ beliau atau kamu bisa browsing di internet ya. Pikiran tulisan Ahmad Mansur Surya Negara tentang asal usul berdirinya negara Arab Saudi. Resistensi dengan Zionisnya kuat ya. Komitmennya, kesepakatannya dengan Ratu Inggris juga ada. Ya. Makanya ketika negara-negara lain cukup kritis dengan berdirinya negara Israel, tapi Arab Saudi mulai Israel berdiri sampai sekarang itu gak pernah ada perlawanan kritis terhadap keberadaan Israel di wilayah Timur Tengah. Mengapa? Nah, itu nanti Mas. Jadi jauh Mas itu. Kalau Ibnu Taimiyah itu ingin bebas umat Islam itu dari cengkrama imperialis. Karena Ibnu Taimiyah itu melawan penjajah sudah itu. Tetapi dinasti Saudiyah justru berakrab-akrab dengan imperialis kolonial. Ada yang kritis Raja Faisal, tapi dibunuh oleh ponakannya sendiri itu. Raja Faisal maunya dia tobat untuk membendung bagaimana dominasi Barat, tetapi ternyata gagal karena dibunuh oleh ponakannya sendiri. Itulah Mas ceritanya. Oke, cukup sementara kalau Mas itu Mas Jafar ya. Nah, kita nanti akan bahas juga pemikiran Ibnu Taimiyah di dalam kepemimpinan, ya kaitannya dengan syarat-syarat jadi pemimpin. Dan dua, beliau mengenai syarat pemimpin yang cukup ideal, persyaratan dari beliau itu adalah persyaratan kualifikasi seseorang jadi pemimpin. Pemimpin harus qualified Mas, jangan asal milih orang kita ini. Tadi ada seminar bagus di FISIP UIN, ada yang ikut ya tadi webinar FISIP UIN ya, narasumbernya bagus tadi, komisioner KPU, kemudian anggota salah seorang ketua DKPP Pak Masdar sendiri, itu bagus itu. Jadi itu Mas, silakan yang lain.
di samping teori, maka tak tambah, tak bocorkan sedikit ya. Maka dari Ibnu Taimiyah itu di samping kualifikasi, maka nanti ada teori aslah, teori adalah. Aslah dan adalah ini ada pijakan awal pemikiran kenegaraan Ibnu Taimiyah. Tulisan Ibnu Taimiyah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia loh ya. Itunya As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah ini. Aslinya itu judul. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Pemikiran-pemikiran kenegaraan menurut Ibnu Taimiyah. Bahkan sudah ada beberapa disertasi yang menulis, mengkaji masalah pemikiran Ibnu Taimiyah, dan termasuk tesis saya dulu itu tahun 9 berapa itu. Saya juga dulu tesis saya juga mengkomparasikan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah di bidang maslahah, tetapi fokus kepada penerapan maslahah dalam teori Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam sistem ketatanegaraan umat Islam. Oh, Mas. Oke, silakan yang lain. Ayo. Dewi, ayo. Biasanya kamu tanya, aku gak tanya sekarang. Ayo, Dewi. Bud. Panggillah Mas Aldi, Bud. Silahkan Mas, apalagi? Ayo. Ini pasti apa nak? Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah yang ketiga ya. Yang ketiga ini terkait dengan tujuan bernegara atau tujuan mendirikan negara dalam ketatanegaraan umat Islam ini. Dalam ketatanegaraan Islam ini ya. Apa itu nak? Kita. Ini sudah disampul belum ya? Belum ya? Belum. Oh, sambal nak? Bagus, Bu. Jangan Mas Ali baca. Tapi nanti. Nah, yang ketiga, tujuan mendirikan negara sama dengan tujuan disyariatkannya ajaran Islam. Nah, karena apa? Karena negara ini dalam sistem pemikiran para pakar, para mujtahid, ya, ketatanegaraan Islam. Jadi karena apa? Karena cita-cita syariat Islam ini, ya, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa terwujud secara baik manakala tidak diorganize secara benar. Ya, makanya Sayyidina Ali membuat pepatah kan, al-haqqu bilan nidham qad yablibuhul batilu bin nidham. Ya, kebaikan yang kucar kacir kalau bahasa sederhananya akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, itu. Makanya kalau kamu tahu bagaimana sistem kehidupan bernegara di Amerika Latin itu kan ada apa namanya? Ada bosnya Escobar itu kan, pernah dengar ya? Bos kejahatan narkoba internasional bisa mengalahkan kekuatan negara. Makanya sistem demokrasi dikritiknya itu di situ. Makanya ada buku yang diterjemahkan oleh Samudra Wibawa ya, kalau punya duit bukan cari, Demokrasi Ditinjau Kembali judulnya itu.
Mengapa kamu juga harus baca buku itu? Karena dengan teori demokrasi itu boleh jadi nanti kalau para penjahat bersekutu bisa menggulingkan yang benar. Ya, jadi bernegara dengan teori demokrasi itu karena apa? Yang jahat dengan yang pinter sama saja dihargai satu suara yang sama. Kalau yang menang itu penjahat-penjahat, ya bisa jadi pemimpin. Makanya disitulah umat Islam wajib mengerti di dalam mengelola negara dan menentukan siapa yang harus kamu pilih menjadi pemimpin itu. Makanya jangan meremehkan. Makanya Imam Ghazali membuat teori tau aman, ya. Teori saudara kembar. Ya. Ad-dinu asasun lil muluk, al muluk harisun lid-din, kata Imam Ghazali. Jadi negara agama itu sebagai pondasi berdirinya suatu negara. Dan negara juga sebagai penjaga tegaknya kehidupan beragama. Nah, berangkat dari situ, maka para pemikir muslim kaitannya dengan tujuan kita mendirikan negara itu mau tidak mau hampir sama dengan maqasidus syariah. Hampir sama, bahkan merupakan pengejawantahan dari maqasidus syariah. Tujuan Gusti Allah menurunkan ajaran Islam. Nah, dalam isu ilmu falak itu juga nanti akan belajar itu teori. Ya alhamdulillah di Fakultas Syariah kita sudah punya pakar maqasidus syariah kan dua, yang satu Pak Ahmad Imam Mawardi yang guru besarnya juga sudah turun. Yang kedua Pak Dr. Holil yang masih muda. Nah, dia pemikir-pemikir dari maqasidus syariah. Nah, apa yang menjadi tujuan maqasidus syariah yang implementasinya dijawantahkan oleh tujuan umat Islam bernegara dan mendirikan negara? Nah, satu, ya. Tujuannya apa? Riayatu masolihil ibad. Ya, itu. Jadi ngerekso, menjaga kemaslahatan semua makhluk Allah itu harus terjaga. Makanya dalam sistem ketatanegaraan Islam ada perang memang. Tetapi perang itu tidak semata-mata untuk merusak. Perang itu adalah untuk melawan kemungkaran dan kebatilan. Maka nanti kita akan berbicara sistem proteksi dari ketatanegaraan Islam. Itu kita bicarakan nanti. Biasanya saya membahasnya setelah setelah mobilisasi anggaran dan belanja negara. Baru kita berbicara proteksi, pengamanan suatu himayatul sultan, himayatul fisyasati syar'iyah, ya, himayah, menjaga, meraksa. Nah, tulisan-tulisan yang kaitannya itu masih berserakan, itu nanti akan ada artikel-artikel khusus itu kaitannya dengan masalah perang dan damai dalam Islam, filosofi perang dalam Islam. Gak sembrono, gak asal Allahu Akbar bakar, enggak gitu. Itu adalah pikiran ngawur itu namanya. Anarkis itu ada perbuatan yang dilarang oleh Islam itu. Jadi perang itu bukan ofensif, defensif nanti teorinya. Kapan wajibnya kita jihad fi sabilillah kariman aumut syahidan, itu nanti pemikirannya itu cukup rumit untuk menerjemahkan angkat senjata dalam sistem ketatanegaraan umat dan siapa yang boleh dibunuh, siapa yang dilarang dibunuh, apa yang harus diraja, walaupun perang ada yang dirawat, tumbuh-tumbuhan, anak-anak perempuan, orang perempuan, anak-anak kecil, masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Jadi perang itu memang, makanya Islam tidak mengenal namanya senjata biologis, ya kan, senjata nuklir. Itu alat-alat perang yang dihukumi haram.
Bom itu haram. Makanya orang-orang yang bunuh diri dengan meledakkan bom itu hukumnya dosa besar dalam kajian perang dalam Islam, bukan pejuang. Karena Islam itu man by man, orang dengan orang. Orang tidak boleh la taqtulun nafsal lati haramallah ila bil haq, gitu landasan perang. Ya. Kamu jangan terprovokasi dengan pikiran-pikiran iblis yang menyatu dengan mengatasnamakan agama dalam istilah jihad. Itu, Mas. Wah, jadi riayatu masolihil ibad. Semua makhluk Allah harus dijaga dengan adanya negara itu. Harus dilindungi. Makanya kalau ada undang-undang cagar budaya, ada undang-undang karantina, ada undang-undang tentang perlindungan terhadap satwa langka, ya. Mungkin termasuk kalian satwa langka juga ini harus dilindungi, masuk cagar budaya, udah segalanya. Ayo, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nanti kita kuliah sampai jam berapa, Mas? Jam 9 ya? Halo? Mas Dewi? Z? Ayo Nisa, kita kuliah sampai jam 9 ya? Setuju? Iya, Pak. Iya. Ya, ini sudah kurang. Iya, Pak. Ya, silakan tanya ini. Biar ini. Jangan saya tok sing ngomong. Saya Pak. Gimana? Saya Pak mau nanya. Oke, Mas, monggo. Kalau sambil nyamil silakan nyamil ya. Yang nggak boleh rokokan, karena nanti kobong itu kasure kalau Mas Ja'far sambil rokokan. Ayo Mas, apa Mas? Kan begini Pak, nanti pada zaman kejayaan Islam yang dibawa oleh Imam Mahdi itu, Waduh, luar menggunakan biasa. konsep apa Pak? Global state apa? Iya. Kalau prediksi Rasulullah di akhir zaman nanti umat Islam akan berjaya, ya. Karena wal akibatul lil muttaqin. Nah, dalam Al-Quran ada pernyataan seperti itu. Banyak ahli tafsir ya, setelah zaman dolim itu nanti akan muncul zaman kejayaan umat Islam, tapi tidak lama. Kita menggunakan teorinya global state lagi, Mas. Jadi sekarang itu kan benih-benih untuk kembali jadi global state dengan teori webinar, ya kan, dengan teori-teori yang dikembangkan lewat digital communication ini. Nah, itu kan sudah kamu di mana coba? Saya di Jombang. Ini ada yang di Tulung Agung, ya kan? Ada yang tempo hari itu di Palopo, di Makassar sana, di Sulawesi sana. Manado, Pak, Sulawesi Utara. Ya, Manado ya. Siapa yang Manado? Saya, Pak. Siapa mana? Coba tampakkan wajahnya. Saya kepingin bubur Manado. Kan sana itu ada bunaken, ada bubur. Nah, yang satu lagi apa, Mas? Guyo. Nah, kalau kamu ke Surabaya nanti, betul tah di Manado itu ada teman saya hakim tinggi di sana, nama Suhada ya. Pak Suhada di mana itu. Coba kalau kamu ke PA, ke Pengadilan Agama, itu ada lulusan Fakultas Syariah seangkatan saya jadi hakim di Pengadilan Agama Manado itu. Katanya ke jalan-jalan, kalau jalan-jalan ke pasar, di pasarnya komplit itu katanya ya. Ada celeng, ada pedes, ya kan? Betul tak? Ada iya, pasar sebenarnya. Ada. Jangan-jangan corona itu juga karena ada itu juga ada kelelawar katanya ya. Iya, Bahkan Pak, saya lihat ular. ada ular, bahkan saya lihat dibakarnya juga mengerikan ya, pakai ini ya, pakai bakar karbit itu ya, untuk Pak, menghilangkan bulunya itu. Dan tidak disembelih ya, dipukul aja ya. Enggak, Pak. Oh enggak ya, hidup-hidup langsung dibakar ya, bulunya sama yang ya. Ngeri itu. Iya, saya belum keturutan pengen ke Manado itu, saya baru ke Kendari sama Gorontalo. Tempo hari maunya ke Manado tapi belum sempat. Nah, kapan-kapan lah mudah-mudahan. Kalau kamu nikah ya,
Nanti saya Insya Allah. yang tausiah perkawinannya ya, ya biar tahu Manado. Insya Allah. Kalau diundang saya mau datang. Siap, Pak. Cuman repotnya Iya. di sana tuh pesawatnya 2 kali sekarang ada 1 kali 30 transit kalau dari Surabaya ya. Surabaya Manado Iya, ada itu. Pak. Ada. Apa? Mau tanya apa? Silakan. Japar apa Muhammad? Enggak, Pak. Japar, ayo. Tanya apa lagi? Itu tadi kurang jelas, Pak. Apa? Global state di zamannya Imam Mahdi nanti. Ya, tapi kamu jangan bermimpi dulu ya. Memang begini, Mas, ya. Watil kal ayyamu nudawwiluha bainan nas, ya. Kejadian dan kehancuran itu selalu dipergiringkan di tengah-tengah umat manusia. Cuman nanti siapa yang menjadi imamnya, inilah yang sampai sekarang masih misterius, ya. Teori Syiah Imam Mahdi itu sebetulnya bermuara kepada teori Syiah. Karena ada istilah Imam Mahdi al-Muntadhar. Nah, secara khusus sebaiknya jangan di forum ini kalau kamu ingin berdiskusikan masalah Imam Mahdi dan zaman keadilan. Saya ada beberapa buku baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun ditulis oleh orang Barat yang terkait dengan masalah Imam Mahdi itu. Nah, dalam teori Syiah juga, ya Pak, dalam teori Syiah, dalam teori Sunni juga memang ada juga prediksi, ya, min asroti sya'ah. Jadi tanda-tandanya kiamat, menjelang kiamat itu, bahkan di dalam koleksi hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu ada 1 bab yang membahas tanda-tanda akhir zaman. Nah, ketika ada tanda-tanda akhir zaman, maka konon ceritanya Nabi Isa yang sekarang di alam sana tidak diketahui secara fisik, ketika menjelang akhir zaman akan turun ke bumi untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Nah, tetapi ada juga ya pemahaman teori Imam Mahdi di akhir zaman itu dengan pendekatan tasawuf, Mas, ya. Dengan pendekatan tasawuf ini memang ada suatu zaman yang kapan itu masih misteri karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan wala taqullana lisyai'in inni fa'ilun zalika ghadda illa ayasha Allah. Hari besok itu masih ada di dalam genggaman Tuhan, bukan ada di dalam genggaman para peramal, ya Mas. Nah, memang dalam dunia tasawuf juga ada teori thariqah yang akan menyatukan sistem global ummah, ya. Jadi sistem kesatuan umat. Tetapi ini semuanya juga masih teoritik, ya Mas, predictable, ya. Hanya merupakan prediksi yang wallahu alam bisawab. Nah, tetapi sudah ada beberapa buku, ya, yang sudah mencoba. Bahkan Bung Karno dulu, ya, dianggap juga calon Imam Mahdi itu ketika awal-awal Bung Karno menjadi pejuang kemerdekaan di tahun 20-an sampai lahirnya Sumpah Pemuda. Makanya dikenal dengan Sang Fajar dari Timur itu kan. Ketika zaman Jepang, Bung Karno itu didewa-dewakan sebagai representasi Sang Fajar dari Timur. Makanya muncullah ajaran Soekarnoisme, yang sampai sekarang menjadi menjadi tulang punggung sistem politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, representasi dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Bung Karno dulu. Nah, Mas, ya. Nah, itu jadi ada beberapa versi lah kalau kamu ingin mengkaji masalah itu,
Ya, tapi baca dulu buku-buku tentang masalah pemahaman Imam Mahdi itu ya. Jadi saya apa namanya bicaranya ya teoritik, tidak sampai kepada bicara atau memasuk ke dalam sistem keyakinan ya. Karena ajal kita ini kan nggak tahu, ya kan? La yastakhiruna kasa'atan wala yastaqdim. So pengerti kamu Ja'far ya. Sekarang baca cerita Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi itu 100 tahun yang akan datang, tahu-tahu besok kita mati, kan nggak tahu. Anak cucu dan bagaimana kondisi kenegaraan di bawah Imam Mahdi, memang ada yang memprediksi, namanya prediksi atau ramalan. Makanya kalau sudah berbicara peramal dengan ilmuwan itu sebetulnya sama. Ilmuwan juga bisa meramal, tukang ramal juga bisa meramal. Makanya kamu ini kalau nggak mau soro-soro kuliah sebagai ilmuwan, jadi ilmuwan, jadi tukang ramal saja. Tapi harus kamu tirakat di Gunung Kelud sana atau di Gunung Lawu sana, coba bisa jadi peramal ya. Kalau tirakatnya di pasar, tirakatnya di kafe, ya gak iso mas. Tirakatnya harus di Gunung Kelud atau di Gunung di Gunung sana, Gunung Lawu sana. Nah, dengan dalam pendekatan ini nanti sistem ketenegaraan itu kembali kepada harapan yang terwujud di dalam Al-Quran. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattakun. Ada representasi walian mursyida sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Kahfi itu, sebagaimana yang digambarkan dengan hadis mamata walam ya'rib imama jamanihi mata mitatan jahilan dan segalanya itu mas ya. Jadi untuk sementara kamu jangan jauh-jauh dulu lah membicarakan masalah Imam Mahdi dan sistem ketatanegaraan kalau nanti ada Imam Mahdi. Tetapi kamu harus sadar juga bahwa sistem ketatanegaraan yang dibuat oleh manusia itu akan mengalami metamorfosis ya, akan mengalami kehancuran. Contohnya Yugoslavia. Pernah dengar kamu Yugoslavia? Presiden Yugoslavia sebagai pendiri organisasi non-blok, siapa namanya? Tahu Uni Soviet? Dulu Uni Soviet itu negaranya ya Uni Soviet. Seperti USA. Ada USR, United States of Russia, dan United States of Amerika. Sekarang USSR sudah bangkrut, sudah habis. Yang ada tinggal Rusia, Azerbaijan, Serbia, sudah ini semua sudah lepas dari USSR-nya, United States of Russia. Amerika masih bertahan, ya. United of States USA itu singkatan dari United States of Amerika. Indonesia masih bertahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan saja. Nah, tetapi nanti zaman Imam Mahdi tidak ada lagi tuh. Ya, walaupun jadi memang ada beberapa negara yang sudah porak-poranda dengan itu ya. Ya, apakah ini awal nanti untuk wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah? Ya wallahu a'lam. Sudah Mas, ada lagi yang lain silakan. Nah, itu tambah lagi nih kurang 10 menit lagi. Ya silakan. Dewi ya. Saya Pak. Ya, monggo Mas. Mau tanya Pak mengenai yang nomor 2 tadi kan pilar negara ya Pak. Yang Ya. poin kependudukan tadi itu di Indonesia itu kan telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4 bahwasanya negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dan dituangkan juga di dalam Undang-Undang Dasar itu kebebasan mengenai berpendapat. Nah, apakah di Islam itu mengenal istilah kalau sekarang kan implementasi dari kebebasan berpendapat di muka publik itu kan demonstrasi ya Pak. Apakah di Islam itu mengenal demo seperti itu Pak? Yang saat ini gencar itu Pak. Kamu harus sadar dan paham bahwa
ya substansi esensial di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan representasi dari maqasidus syariah dalam sistem ketatanegaraan di negara Indonesia. Makanya kamu tahu kan asbabun wurud, adanya pembukaan itu diawali dari mana dulu? Dari namanya Jakarta Charter, ya kan? Iya. Piagam Jakarta. Ya, Jakarta. Jadi, makanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan hadiah terbesar dari umat Islam untuk negara Republik Indonesia. Nah, Islam lebih dari itu, Mas. Rincian hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara untuk warga negara. Apa saja? Yuk nanti kita bahas hak-hak warga negara dan kewajiban negara. Kewajiban warga negara dan hak negara. Itu nanti akan ada bahasan tersendiri. Tapi yang jelas, makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dirubah, diganti, diamandemen. Yang diamandemen itu hanya batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Siapa berani merubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama dengan membuyarkan negara. Mas, ngerti nggih? Jadi paham? Iya, Pak. Iya. Kita akan membahas lebih dari itu, Mas, nanti kalau kaitannya dengan hak apa saja. Jadi melindungi tumpah darah itu sebetulnya representasi dari cita-cita negara yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah. Makanya kan kita baru satu tadi ya, riayatu masolihil ibad. Nah, terjemahan implementasi dari riayatu masolihil ibad itu, nah, alinea keempat undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah mencerminkan. Ya, makanya nanti saya akan berbicara mengapa negara Indonesia itu sebagai wujud final bagi warga Muslim yang hidup di bawah naungan langit Indonesia, langit Nusantara, itu ya. Paham ya? Nah, kamu gak usah punya pikiran sing aneh-aneh lagi. Karena apa? Karena representasi dari cita-cita negara itu sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, teruskan dulu ya. Yang kedua, tujuan negara itu tahqiqul adli wal adalah. Sejalan dengan cita. Jadi negara didirikan dalam Islam itu dalam rangka mewujudkan tata kelola keadilan. Ya. Jadi keadilan itu merupakan makomul a'la, i'dilu dalam Islam itu. Wa aqrabu littaqwa. Karena beradil itu sebuah sarana perjuangan yang mengantarkan seseorang itu kepada kualitas bertakwanya. Makanya innal muqsitina indallahi manabirun dalam hadis itu. Nah, di samping penegakan keadilan juga jaminan rasa keadilan. Nah, paham ya? Bukan hanya adil saja, tapi rasa keadilan dari setiap warga negara, setiap spesies manusia itu harus terlindungi. Jaminan kepastian hukum, makanya nanti yang membedakan ketatanegaraan Islam itu ketatnya di dalam masalah rasa perlindungan terhadap rasa keadilan itu luar biasa. Itu Mas ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah sekalian ini ya Mas, saya sekalian jawab sampean ya. Jalbul masoleh wadarul mafasid. Nah, jadi yang ketiga ini jalbul masoleh. Jadi negara harus membuat sarana fasilitas untuk kemaslahatan. Makanya membuat jalan, jembatan, fasilitas umum, ya kan? Di beberapa negara yang mayoritas umat Islamnya banyak, masjid menjadi wajib tanggung jawab negara. Membangun masjid, mengelola masjid,
mengatur sistem manajemen masjid, negara terlibat. Ya. Seperti di Arab Saudi, jangan jauh-jauh di Malaysia. Nah, kita mengapa masjid tidak dipertanggungjawabkan oleh negara? Nah, kita harus paham sejarah. Kita beda ini karena apa? Pluralisme penduduk di kita ini paling banyak di dunia. Ya. Jadi itu Mas. Nah. Yang kedua darul mafasid, negara harus antisipasi terhadap terjadinya kehancuran. Nah, makanya realisasi seperti apa? Bisa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ada jalbul masoleh muqaddamun ala darmil ma. Oleh karena itu Islam tidak mengenal demo dalam menyalurkan pendapat. Islam itu diatur dalam marro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi wa ilam yastati fa biqalbihi wa dalika ada aful iman. Ada 3 mekanisme di dalam cara-cara mengingatkan pemimpin. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana Al-Mawardi mengingatkan kepada pemimpin yang zalim, bagaimana Imam Ghazali yang begitu arif. Nah, kamu pernah mondok nggak, Mas? Atau punya kolega di pondokan nggak ini? Atau kalau punya duit, kamu beli terjemahan dari Ihya Ulumuddin. Sebab rasa-rasanya kalau baca Ihyanya kamu nggak bisa ini rasa-rasanya. Nah? Pernah ngaji Ihya, Pak? Kan? Iya, Pak. Nggak pernah mondok, Pak. Lah, Pondok Chandra yang pernah itu lewat Pondok Chandra itu ya. Iya, Pak. Ya. Oleh karena itu biar tahu bagaimana Imam Ghazali mengingatkan cara-cara yang ideal untuk menyadarkan para pemimpin yang zalim, menyadarkan para pejabat negara, para pengelola negara yang tidak sesuai dengan cita-cita syariat. Makanya bukunya Imam Ghazali itu yang pertama masalah politik itu adalah At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Batangan logam mulia di dalam menasehati para pemimpin, para raja. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Mas. Ya. Nah, yang paling di Ihya itu dibahas itu. Bagaimana kalau kita mengingatkan orang lain seperti apa. Makanya Imam Ghazali membahas klasifikasi dulu. Ada orang tahu, dia tahu dan mengetahui, tahu dirinya tak tahu. Kan itu ada orang yang tahu tapi dan ada orang sok tahu padahal dia tidak sudah tidak tahu sok tahu lagi kan paco ini. Nah, kan itu. Ada 4 klaster manusia. Itu sebetulnya adagium atau ungkapan-ungkapan Imam Ghazali untuk mengingatkan kepada orang-orang yang kurang ini ya kurang ajar, apa aku lebih ajar itu gimana? Jadi kalau kamu berilmu harus tahu dan tahu dirinya itu tahu dan bagaimana memanfaatkan ketahuannya itu. Yaitu kan ada lagi tahu, mengetahui tapi dia tidak mau memanfaatkan ketahuannya itu. Ada ya orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Dan skalanya dan segala. Oke, itu Mas ya. Nah, 3 tujuan itu harus dilola di dalam kerangka normatif konstitusi negara. Jadi tujuan negara itu dalam Islam itu harus masuk ke dalam sistem konstitusi. Ya. Tidak boleh sistem konstitusi itu tidak menjamin hak warga negara, tidak mewujudkan. Jadi negara itu kan sebuah organisasi. Katakanlah ini sebuah rumah sebuah kereta api ya yang lokomotifnya banyak, penumpangnya banyak, tetapi tahu tujuannya kemana harus tahu. Dan jalan yang harus dilalui itu harus benar. Ya itu. Ya, itulah gambaran praktis kalau kita berbicara tentang ngelola negara. Nah, sudah ya.
Nah, kemudian yang terakhir pembahasan pada malam ini yaitu terkait kuliah kita ini ada terkait dengan pertanggungan jawab negara. Nah, paling berat ini Islam itu hebatnya itu mendidik orang itu harus bertanggung jawab ketika orang itu masuk namanya dunia mukallaf ya. Ya. Jadi pertanggungan jawab agama itu melandasi bagi orang-orang yang sudah kategori mukallaf. Nah, tanggung jawabnya tidak enteng Mas, tidak ringan. Bahkan dalam bernegara ini ada tanggung jawab aini dan ada tanggung jawab kifai. Paham ya? Ada tanggung jawab bersifat fardiyah dan ada tanggung jawab bersifat mujtamaiyah. Contohnya, kamu umpamanya hidup dalam satu kampung. Di satu kampung itu tidak ada yang ngerti agama. Kebetulan kamu dikuliahkan di Fakultas Syariah, walaupun prodi ilmu falak. Maka ketika kamu pulang ke kampungmu, kamu harus bisa ngimami, bisa khutbah, bisa ngopeni mayit, mulai memandikan, ngapani, nyolati, menguburkan. Itu wajib tahu semua. Karena apa? Karena ini adalah kaitannya dengan kewajiban kifayah. Nah, kamu kemudian umat Islam harus punya dokter, punya dosen, punya ulama, punya kiai, punya ahli pertanian, punya ahli peternakan, ahli perikanan. Nah, itu kaitannya dengan kewajiban kifayah. Ketika kita berbicara pertanggungan jawab negara, maka negara harus menjamin terselenggaranya kewajiban-kewajiban aini dan kewajiban-kewajiban kifai. Nah, negara representasi dari pengambil alihan kewajiban aini menjadi kewajiban kifai. Kewajiban ainiyah menjadi kewajiban kifayah. Ngoten Mas nggih. Nah, ada yang mau tanya sekarang? Nah, ini sudah pas jam 9. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya. Ada enggak? Nah, kalau tidak ada, kita cukup sampai ini dulu. Mamat, Mas mana nak? Nah, sudah cukup Mas? Gak ada yang tanya lagi? Cukup Bapak. Sebelum ini Pak, Cukup, sebelum kuliahnya berakhir, mungkin teman-teman ada yang berpendapat tentang jam mata kuliahnya. Nah, jam mata kuliahnya ini, mohon maaf, saya itu kok lebih nyaman malam daripada pagi, Mas. Gimana menurut sampean? Semua. Karena ada yang keberatan, Pak. Ada yang keberatan? Iya. Berapa ekor yang keberatan? Semuanya? Ayo silahkan berusul. Apa kembali kepada jam pagi lagi? Kalau jenengan bisa pagi-pagi aja, Pak. Ya, kalau ya bisa, Mas. Cuman kalau ada urusan tertentu, ya nanti diganti malam ya. Gimana? Ya, boleh Yang gitu. penting saya tidak. Oke. Ya, sebab mohon maaf, memang yang diayai saya ini rodo akeh Mas, ya ngurusi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kadang-kadang kayak kemarin tadi itu ada tamu dari Magetan. Bagaimanapun saya kan kaitannya dengan pergantian aset wakaf dari Jombang, ada Ruislah Wakaf. Jadi
hal-hal seperti itu. Nah, kenapa saya mendahulukan ini? Kalau urusan wakaf itu urusan umat dan urusan masa depan umat Islam, maka saya lebih cenderung menunda kuliah. Karena apa? Urusan wakaf itu sangat urgent untuk masa depan umat Islam. Karena apa? Kalau kita bisa berinvestasi untuk keselamatan umat Islam masa depan, itu kan luar biasa jariah yang bisa kita mungkin kamu sendiri bisa menerima itu. Gara-gara Pak JJ ngajarnya malam karena ngurusi masalah wakaf, saya pengerti kamu juga dapat kecipratan itu loh Mas ya. Nah, karena urusan wakaf ini harus menjadi kepedulian juga dari umat Islam, karena ini menyangkut masalah mewarisi kekayaan untuk masa depan generasi umat Islam. Contoh Mas sekarang ya, contoh saya tanya ini Dewi mana Mas? Dewi Febrianto, rumahmu mana? Di Waru, Pak. Warunya mana? Desa kecamatannya Waru, Pak. Desanya juga Waru. Makanya desa Waru kampung Amanah. Ini Pak, perbatasan dengan Bungurasi, Pak. Oh, saya itu tiap hari di Waru itu. Karena apa? Karena saya juga jadi pengurus yayasan Unsuri. Nah, kalau jadi pengurus yayasan enak, karena saya punya meja, punya kursi. Kalau ngajar juga sering di kantor yayasan. Tetapi kalau sudah ngurus BWI, ya kan, karena berurusan dengan orang luar kota, seluruh Jawa Timur. Nah, belum lagi ngurusi Ruislah yang kena tol mulai Probolinggo sampai Banyuwangi. Tadi saya sudah dipesani juga ada sekitar 50 titik aset wakaf yang kena Ruislah jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Nah, kalau saya tidak survei, saya tidak memberi rekomendasi, itu gak bisa itu. Termasuk kena Lapindo itu. Ya, alhamdulillah selama kepengurusan saya dari Lapindo sudah ada beberapa yang sudah cair. Sebelumnya mentok, nggak cair-cair. Sekarang sudah mulai banyak yang terutama aset-aset wakaf itu yang bentuk masjid, musola, madrasah, bahkan ada STM ya yang dikelola oleh umat Islam itu kan. Itu contohnya seperti. Oleh karena itu saya mohon maaf, memang ada beberapa kegiatan yang kadang-kadang dan itu juga tidak menyalahi saya sebagai dosen, karena salah satu tugas dosen itu ada pengabdian juga ke masyarakat. Ya, oleh karena itu saya setuju pagi kan 7.40 kita ya. Apa? Bukan Pak, jam 9.20. Oh ya 9.20 ya, sampai jam 1 apa sampai jam 3? 11. Oh ya sampai jam 11. Ya sampai jam 11 ya. Nah, itu. Kecuali kalau ya itu ya gimana kembali ke pagi ya. Kalau saya tidak bisa, kita kembali ke malam. Jadi komitmennya pagi sesuai dengan jadwal ya. Iya Pak. Ya Pak. Setuju? Pak. Oh ya. Yeah. Nah, saya tadi ngomong kenapa tanya Waru. Coba kamu Mas Dewi, kalau kamu Jumatan di masjid mana Mas? Di masjid itu Pak, Baitur Rahim Pak, dekat rumah Pak, mungkin sekitar 200 sampai 300 meter lah Pak. Coba saya tanya, ini yang tukang adannya usianya berapa dengan yang tukang imami sholat rawatibnya? Ya, sekitar usia 40-an Pak, 40 sampai 50-an Pak, sudah sepuh. Yang sudah tua kan. Sekarang kamu sendiri pernah nggak kamu ngimami di masjidmu? Nah, itu Pak, belum ada nyali Pak. Lah, ya itu. Oleh karena itu kalau tidak dipikirkan bagaimana nasib umat Islam. Makanya kalau saya ngajar HTNI untuk jurusan HTN dengan HPI, saya biasanya menugaskan ngecek populasi prosentase umat Islam di Indonesia. Mulai tahun 50-an sampai tahun 2000. Itu udah merupakan ritual wajib saya itu. Kalau ngajar HTN kayak ini. Supaya kamu tahu bagaimana kondisi populasi prosentase umat Islam. Ternyata kan semakin tahun semakin nurun, bukan
Terus yang kedua, sederhana itu mendata berapa mall mulai dari Bundaran Waru sampai Masjid Kemayoran. Saya suruh ngitung berapa mall. Tahu mall kan? Siapa yang nggak tahu mall? Tahu, Pak. Tahu ya. Ngitung mall, ngitung hotel, ya, dan ngitung masjid. Terus tapi kalau untuk ini biasa tugasnya agak berat. Karena apa? Saya suruh melacak siapa pemiliknya, pemegang sahamnya siapa. Ada enggak orang kulit coklat pemegang saham terbesar di Cito? Mas Cito itu punya siapa, Mas? Mas Dwi. Ini kan Waru dekat dengan rumahmu itu. Itu Pak, apa kurang paham. Biasanya itu karena yang saya lihatnya itu yang di UPH itu kan Universitas Pelita Harapan itu rata-rata berkulit putih, Pak. Lah, sekarang kamu lacak pemilik Sito itu siapa? Ya, kan dekat dengan rumahmu Waru itu, iya kan? Coba ke sebelah selatan itu ada McDonald, ya kan? Ya, ada pom bensin miliknya Malaysia. Ya, kalau kamu antara Aloha sampai ke rumahmu itu coba kamu. Nah, rumah sakit yang Mitra besar keluarga. di Waru, ya punya siapa itu mitra keluarga, Mas? Saya kurang tahu namanya, Pak. Mungkin orang Cina, Pak. Nah, kalau sudah kuliah dengan saya, kuliah hukum tata negara Islam, kamu nanti kalau jurusan HTN itu saya suruh melacak siapa pemiliknya. Nah, wilayah situ dulunya seperti apa? Ngono, Mas. Oke? Ya. Oke, sementara sampai di sini dulu ya. Sekurang dan selebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya, dan semangat belajar yang sungguh-sungguh ya, apalagi kalian jurusan falak ini, jurusan ilmu falak ini ya. Sekali lagi sekurang dan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.